hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia itu serabungan itu muamalah, interaktif, hubungan sosial. Ada 3 yang diwajibkan terhadap seorang hamba yang akil, yang baligh. Di ilmu muamalah, ilmu muasyarah, hubungan kita dengan Allah yang diwajibkan terhadap muamalah, terhadap mukallaf yang akil baligh ada di 3. Apa? Pertama, i'tiqad, urusan tauhid. Kedua, fi'lun, pegawean. Yang ketiga, tarkun, meninggalkan. Ini udah keyakinan, meninggalkan, mengerjakan. Ini udah wajiban satu. Kitab kecil sampai kitab besar semuanya hanya 3 itu, Pak. Diyakini, dikerjakan, ditinggal. Jadi ada yang ditinggalkan, ada yang dikerjakan, ada yang diyakini. Seperti adanya Allah kita yakini. Dikatakan Allah bodoh kita ingkari. Ini kan yakini tidak benar. Allah mukhalafatul khawadisi kita yakini. Ini disebut dengan aqidah. Kedua, apa yang harus dilaksanakan? Sholat, puasa, saingan dan seterusnya. Ketiga, yang harus ditinggalkan: rasani, zina, nyolong, mabuk. Ketiga-tiganya inilah diungkapkan dengan kata syariah. Ketiga-tiga ini disebutkan dengan syariah. Kenapa? Karena yang disebut dengan syariat adalah al-ahkam al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati fahimah al-ulama minal kitabi was sunnati nassun was imbatun. Hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum itu ketentuan itu keputusan, orang undang-undang yang diturunkan Allah terhadap Nabi Muhammad, yang dipahami ulama dari Quran dan hadis, baik secara tekstual atau kontekstual, nasson wastimbaton, yang terkumpul dalam 3 hal: aqidah, fikih, dan tasawuf. Ketika nanti 3 hal yang syariat ini dilakukan sesuai dengan akal, sesuai dengan kelayaan, sesuai dengan kepantasan, sesuai dengan peradaban, disebut dengan akhlak. Kalau sudah mengkristal dalam hati disebut dengan akhlak. Cocok dengan akidah, cocok dengan fikih, cocok dengan tasawuf, tapi nggak cocok dengan lingkungan, nggak cocok dengan peradaban, nggak disebut dengan akhlak. Misalnya di lingkungan di daerah kita, Indonesia dan Jawa Blitar, kalau pada hari raya itu setelahnya sholat hari raya, selamat hari lebaran, mari bersalaman, kita ke silaturahim ke tetangga, saudara-saudara. Tidak ada ceritanya di dalam Quran dan hadis memerintahkan ketika hari raya silaturahim, tapi silaturahim diperintahkan. Dan ini andai kata panjenengan dalam waktu hari raya ini rumahnya dikunci, gak terima tamu, juga mau silaturahim, gak melanggar syariat.
tapi gak cocok dengan peradaban, gak cocok dengan lingkungan. Berarti namanya sesuai dengan syariat taklil tapi tidak berakhlak. Sudah paham? Ya. Saged semer bedane akhlak karo syariat. Nah sekarang ini banyak orang yang hanya udal-udal syariat tapi tidak berakhlak. Gak menyelesaikan budaya yang ada di daerah kita. Oh ini hadis ini, wah. Panjenengan salat sesuai dengan syariat, nutupi antara udel karo dengkul tok wong lanang, gak usah klamben, gak usah kopiah, gak melanggar syariat. Tapi gak berakhlak. Betul. Makanya jangan hanya mengatakan negara bersyariat. Di Indonesia bukan hanya bersyariat tapi berakhlakul karimah. Yang paling penting kalau akhlak mesti cocok dengan syariat, cocok dengan syariat belum tentu cocok dengan akhlak. Begitu. Kalau punya istri sakit, itu tanggung jawabnya istrinya sendiri, Pak. Suami gak wajib mengobatkan, gak wajib mengantarkan ke rumah sakit. Tapi kalau ada suami semacam itu kira-kira cocok enggak karo lingkungan budaya kita? Gak cocok. Makanya yang terpenting bukan kita cocok dengan syariat tapi gak bertabrakan dengan syariat. Lah umpama suami mengobatkan kan juga tabrakan dengan syariat. Kan yo bagus. Lho iki sing dikedepankan di Indonesia sing jenenge negara peradaban iki. Ati ora negara bersyariat enggak, tapi peradaban yang akhlakul karimah. Dan Nabi Muhammad diutus ya hanya untuk berakhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Umpama nek wong ngene iki nek tuwek ora usah poso kaya bahasa Indonesia. Kamu itu Pak. Yo, kau apa-apa gak berdosa, pantasnya. Lho ngoten niki peradaban. Makanya kita memanggilkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar Muhammad, tapi Gusti kita, Tuhan kita, pimpinan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa peradaban, akhlak? Orang yang gak paham, gak ada dalilnya, macam saya tidak, gak berakhlak. Ini penting yang semacam ini. Ini yang dimiliki Indonesia nih Pak. Yang daerah lain, kalau di negara-negara lain ya, jangan dirubah. Kita pertahankan budaya peradaban di Indonesia ini. Lalu panjenengan pamitan batik dan peradaban Indonesia rasa diubah dengan gamis, dengan cingkrang sudah gak usah dalam. Ini loh peradaban ini namanya akhlak. Kita tahu ada 3 yang kewajiban. Akidah, kemudian melakukan dan meninggalkan. Melakukan itu ada yang hanya sekedar wajib, tapi ada yang karena tata krama yang disebut dengan dengan tasawuf. Wa idza balagha rajul al-aqilu bil ihtilami awis sinni dokhwata naharin masalan fa awwal wajibin alaihi ta'allumu kalimatai syahadah
Kalau tadi sudah saya katakan tentang kewajiban sing bangsa ati, yang nanti akan dikupas oleh Imam Ghazali, tapi tadi saya ringkasannya saja. Kedua, kewajiban yang dikarenakan insidentil, terjadinya sesuatu, baru datangnya sesuatu. Apa diantaranya? Ketika terjadi panjenengan masuk dalam usia balik, biyen iki jenenge. Lah kita lan iki wis ora balik maneh sang ablak. Baik balik dengan usia atau balik dengan cara mimpi itu mengeluarkan mani. Dan baliknya dalam waktu duha misalnya, ini berarti belum diwajibkan sholat. Wajiban pertama kali rukun Islam adalah belajar kalimat syahadat. Belajar kalimat syahadat, rukun Islam. Kalau semuanya dilaksanakan, Pak. Di rukun Islam itu ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Gak ada mendirikan negara Islam. Gak ada rukun Islam harus mendirikan negara Islam. Gak ada. Ada 5 saja Pak wajiban. Paham tak ini? Mulai kono kewajibannya mendirikan negara Islam. Mana kewajiban kono 5 kan? Kita ke opo dong? Ada tu. Rukunnya iman ada 6. Iman kepada Allah, malaikat Allah, putusan Allah, kitab Allah, qadar dan hari akhir. Tidak ada iman mendekatkan wajibnya ada khilafah, nggak ada. Nggak ada. Wasiatnya wajib mendekatkan wujudnya khilafah. Sopo sing ora perusak agama. Misalnya ini kayak tempat PTT tidak mau berjuang di Indonesia, sudah ketemu merubah Indonesia. Ini penting, harus belajar. Rukun Islam harus kita amalkan, rukun iman kita amalkan. Mulanya dalam waktu ini, waktu balik pertama kali dipelajari rukun Islam yang pertama apa? Yaitu syahadat, kalimat syahadat. Dan memahami maknanya apa kalimat syahadat. Wah, ini kalau saya terangkan panjang maknanya kalimat syahadat yang hubungannya dengan aqaid seket. Surah usah ini. Waktu ini jam itu masalahnya gini. Gila kalau terasakan kalimat syahadat mohon masya Allah. Terus pokoknya untuk belajar syahadat dan maknanya kalimat syahadat. Apa maknanya kalimat syahadat? Ini aqaid kafe syakat ini maknanya kalimat syahadat. Kronologinya bagaimana? Waduh ini dawan geng. Wa wa qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu merupakan sertifikat. Merupakan sertifikat. Tanpa 2 kalimat syahadat berarti gak punya sertifikat, masuk surga akan ditolak. Siapapun tidak akan pernah bisa memberi syafaat kepada orang yang tidak punya sertifikat syafaat, yaitu 2 kalimat syahadat. Jangan jelaskan. La yasfa'u indahu illa bi'idni. Apa nih kalau ini? La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Tidak akan pernah mendapatkan pertolongan kecuali orang-orang yang mendapatkan ahdun, sertifikat atau ijazah
stempel dua kalimat syahadat. Karenanya dalam pertemuan apapun jangan ditinggalkan dua kalimat syahadat, Pak. Maka akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Setelahnya ngomong apa-apa diakhiri dengan syahadat. Kalau ditulis sudah baik, kalau istighfar jaluk sepuluh kisi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan tabarri kita gak punya apa-apa. Allah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biar akhir pembicaraan kita adalah la ilaha illallah. Lah umpama terus mati ini udah kelal jannah. Niki namanya ahdun, namanya sertifikat, namanya ijazah atau ini namanya ahdun. Kalau tanpa itu la yamlikuna syafa'at. Kanjeng Nabi mawon katene ndongaaken pamane. Kalau Gusti Allah dijawab intastaghfirullah maula tastain. Bukan intastaghfirullah tastabunam sab'ina marabal alhamdulillah. Kau doakan mintakan ampun Muhammad 70 kali atau tidak akan diampuni. Tuh ngoten. Karena apa? Gak punya sertifikat. Kalau pada paman Kanjeng Nabi pada pamannya saja, Kanjeng Nabi wis cok dengsan. Kekasihnya Allah paling dekat kepada Allah. Untuk pamannya dan untuk keluarganya nggak boleh, apalagi seperti kita. Makanya penting dua kalimat syahadat. Walaisa yajibu alaihi ayyaksula kasfa dzalika li nafsihi. Tidak harus mukasafah, dibuka bin nazar dengan angan-angan dalil, wal baksi dan bahas, wa tahriril adilah dengan menggunakan dalil, apa dalilnya, Qur'annya apa, hadisnya apa. Enggak. Hal yakfihi ayyusaddiqa bihi wa ya'taqidahu jazman min ghairi ikhtilaji raibin. Tapi harus kita mantap dengan maknanya dua kalimat syahadat, membenarkan tanpa ada raguan, wadirabin nafsin, poyang payingin hati, poyo dulu, poyang payingin hati. Wa dzalika qad yaksulu bi mujarradil taklid. Ini bisa dengan kita mengikuti kiai percaya, para wali percaya, ngoten mawon. Wasima dan mendengarkan minggali baksin tanpa kita bahas niti-niti wala burhanin tanpa dalil. Idzak dafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajlafil arab bitasdiq wal ikrar min ghairi ta'allumi dalilin, karena Rasulullah menganggap cukup untuk orang-orang pegunungan atau anggun-anggun arek gunung atau anak persilan dengan cukup membenarkan tanpa harus menggunakan dalil. Fa idza balagha fa'ala dzalik faqad adda wajibal waqti. Kalau sudah orang itu melaksanakan itu, berarti sudah melaksanakan kewajiban disebabkan waktunya masuknya balik. Wa kana alimul ladzi wa fadlu ainin alai fil waqti ta'allumu kalimati syahadataini wa fahmi ma walaisa amruhu walaisa amrun wara'a hadza fil waqti. Dan bagi dia yang balik pada waktu duha, yang kewajiban pertama kali hanya dua kalimat syahadat, tidak ada kewajiban-kewajiban lain pun. Wis tengah jalan ini, tengah jalan di wis sisuan kiki kon katen diri. Karena saya ini terus akan bisa cek orang datang tengah jalan. Bidalil annahu law mata aqiba dzalik mata muti'an lillah. Kalau sudah membaca kalimat syahadat ini kemudian mati, berarti mati taat kepada
Allah Ta'ala. Ghairu asin, bukan durhaka. Wa inna ma yajibu ghairu dzalik bi awarido. Sedangkan nanti kewajiban lain-lain ketika ada kasus lain. Wi bapak male kewajiban ngingoni lek sugih, kasugi yungane. Duwe sapi mari kewajiban ngarit. Niku ada awarid, ada perkara baru datang lagi. Ali gorodin. Apa itu ta'rudu walaisa dzalika daruriyan bi haqqi kulli syaksin, tapi tidak kewajiban semuanya individu, tapi orang-orang yang mendapatkan kasus tertentu ada perkara baru datang kepadanya. Bal yutasawwaru al-infika anha. Kadang misalnya wajib berbuat baik pada orang tua, enek sing ora wajib berkorban di wong tua, wajib belajar ilmunya apa itu yang dilarang kepada telinga mendengarkan, tapi enek sing gak wajib karena budel, wajib mempelajari apa yang dilarang dilihat, tapi tidak semuanya, ada yang tidak wajib karena dia netral. Ini selain dari kalimat syahadat ada yang diwajibkan kecuali baru datang. Nah, baru datang itu kawarin imma antakuna fil akbiti, ada kalanya harus dikerjakan apa yang harus dikerjakan, dan wa imma bitarki, apa yang harus ditinggalkan, wa imma fil i'tiqad, dan apa yang harus yakini. Pun saking niki nek wonten sing tangketaken monggo. Lah kalau ada. Hah? Ada enggak? Boten ada. Wah, jan hebat-hebat ya begini. Tapi paham boten? Nggih, pun. Saudara sing tekok kula boten susah.